Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, selamat datang di perkuliahan praktikum Zahir Accounting. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada tema kas dan bank. Nah, untuk modul kas dan bank, setelah kita buka Zahir Accounting, maka akan nampak tampilan demikian. Ada transfer kas, menu kas masuk, kas keluar, giro keluar maupun giro masuk, dan yang berikutnya adalah rekonsiliasi bank. Menu-menu ini akan coba kita masuk ke dalamnya untuk kita praktikkan bagaimana menginput transaksi-transaksi yang ada di modul Zahir Accounting. Nah, yang pertama mengenai transfer kas. Menu ini digunakan untuk mencatat terjadinya perpindahan kas melalui transfer dari satu rekening ke rekening lainnya. Ada sebuah contoh soal di mana tanggal 10 November tahun 2019 disetorkan semua penghasilan yang tersimpan di kas belum disetor sebesar 2 juta rupiah. Ingat, 2 juta rupiah ke rekening Bank BCA AC Krosense. Dari kas kemudian ke Bank BCA. Bagaimana cara untuk menginputnya? Kembali lagi di Zahir Accounting, masih di modul kas dan bank, teman-teman tinggal pilih transfer kas di sebelah kanan atas yang berwarna ungu. Teman-teman klik di sini, maka akan muncul tampilan semacam ini. Nah, dari soal tadi kita tinggal pilih dari, kita sesuaikan, pilih kas. Ada tombol, ada ikon kecil di kolom dari itu, teman-teman klik, kemudian pilih kas. Nah, setelah dipilih kas, klik OK di sebelah kanan, kemudian kolom di bawahnya ke teman-teman cari nama akunnya adalah BCA AC Krosense. Kemudian klik OK. Berikutnya masukkan tanggal transaksi. Nah, ini sesuai di soal dalam modul Zahir Accounting. Kita pilih ada ikon kecil di sebelah kanan. Untuk kita cari tanggalnya adalah 10 November 2019. Berikutnya, mengenai nominal transaksinya adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, kita masukkan di Zahir, setelah kita tadi memasukkan akun dari, akun ke, dan tanggal, di sebelah kanan ada kolom kecil, kita masukkan nominalnya sebesar 2 juta rupiah. Sehingga cukup tuliskan angka dan rekam. Ketika sudah direkam, maka klik batal. Kembali lagi ke tampilan modul kas dan bank, kita bisa melanjutkan transaksi berikutnya. Namun, kita juga bisa melihat apa yang tadi kita input, terutama mengenai transfer kas, kita bisa lihat di modul buku besar, kemudian pilih jurnal umum, maka akan nampak nih daftar transaksi jurnal yang tadi kita sudah input. Nah, tinggal kita pilih di tanggal 10 tadi, perinciannya kita buka, nampak seperti gambar di layar. Jurnal umum untuk BCA AC Krosense debit, kemudian akun berikutnya masuk ke kolom kredit. Baiklah kawan-kawan, kita akan lanjutkan input transaksi yang kedua, yaitu penerimaan kas. Menu transaksi penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat terjadinya transaksi kas masuk, sehingga saldo rekening kas atau bank akan bertambah akibat transaksi ini. Bertambah. Nah, ada contoh soal untuk transaksi penerimaan kas, yaitu tanggal 15 November tahun 2019. Perusahaan melakukan investasi tambahan modal. Jadi ownernya menambah modal.
melakukan investasi tambahan sebesar 10 juta. Dan ini dimasukkan ke rekening Bank BCA AC Korosensei. Bagaimana cara inputnya? Kita buka modul kas dan bank, kita pilih kas masuk. Muncul tampilan demikian, karena masih kosong, belum ada, kita pilih baru di sebelah kiri bawah. Nah, setelah klik baru, akan muncul tampilan di Zahir demikian. Kas masuk. Kita perhatikan, untuk kolom akun, di sini masuk ke Bank BCA. Maka kita sesuaikan akun kasnya BCA. Kemudian dari kita pilih tadi tambahan modalnya dari Korosensei atau ownernya. Kita cari dari, kita pilih Korosensei, kemudian klik OK. Soal tadi disebutkan adalah tanggal 15 November. Dilakukannya tambahan modal tadi, maka kita masukkan juga tanggalnya di Zahir sesuai dengan soal. Ada ikon kecil tanggal di situ, maka kita klik, kita pilih, kita cari di bulan November tanggal 10 tahun 2019. Kemudian di bawah kode, kolom di bawah kode, kita double klik. Nah, maka kita pilih akun. Karena ini adalah tambahan modal, maka kita cari akunnya bernama modal di setor. Scroll ke bawah hingga ketemu akun modal di setor. Jika sudah, kita pilih dan klik OK. Dengan tombol tab, tap lagi ke nilai. Nah, di situ kita masukkan nominal yang akan masuk ke kas sebesar 10 juta rupiah. Nah, jika sudah, di kolom sebesar di bawah tanggal, silahkan teman-teman klik saja, otomatis di Zahir akan bertambah. Itu secara otomatis sesuai dengan nominal di kolom nilai. Jika sudah, maka bisa direkam dan otomatis akan terposting. Jika sudah, klik batal, muncul tampilan daftar transaksi kas masuk, kemudian kembali ke modul kas dan bank. Kita lanjutkan. Ada transaksi berikutnya mengenai, kalau tadi adalah kas masuk, ini transaksi kas keluar, pengeluaran kas. Nah, perlu dipahami, menu ini, transaksi penerimaan kas ini, atau mohon maaf, transaksi pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat terjadinya transaksi kas keluar. Sehingga saldo rekening kas atau bank akan berkurang. Namanya juga dikeluarkan, maka berkurang. Yang termasuk dalam transaksi ini bisa berupa pembayaran gaji, pembayaran hutang ke bank, dan lain sebagainya. Ada sebuah soal. Nah, soalnya adalah di tanggal 25 November tahun 2019, perusahaan membayar gaji pramuniaga toko sebesar 1 juta rupiah dengan menggunakan kas kantor. Nah, kemudian untuk cara menginputnya, teman-teman masuk ke modul kas dan bank di Zahir, pilih kas keluar yang berada di sebelah kiri atas. Nah, yang berwarna biru kita klik, muncul tampilan kas keluar. Karena masih kosong, maka kita klik baru. Nah, kemudian setelah klik baru, kita masukkan sesuai soal yang ada. Akun kasnya kita pilih. Kalau tadi masuk kas, kita sesuaikan. Bank diganti kas. Kemudian penerima. Karena penerimanya adalah
pramuniaga toko atau karyawan, maka kita cari yang tipenya employee. Penerima, di sebelah kanan kolom itu ada ikon kecil, kita cari. Kalau tadi disebutkan di modul adalah karyawan bernama Gotoh, tapi ternyata di daftar nama itu belum ada, adanya Sanji dan Usop untuk employee-nya. Maka kita harus bikin baru, klik baru. Untuk tipenya kita pilih employee, kemudian kita klik Gotoh. Kita pilih di situ ketika sudah muncul Gotoh, kemudian kita klik OK. Nah, sudah ada penerimanya adalah Gotoh. Berikutnya kita masukkan tanggal. Tanggal transaksi ini adalah 25 November tahun 2019. Maka kita cari. Dengan klik ikon di sebelah kanan tanggal itu, kita cari tanggal 25 November 2019. Perlu diperhatikan untuk tanggal harus hati-hati. Jangan sampai memilih bulan dulu baru tanggal. Padahal tanggal dulu baru bulan. Tiap laptop atau tiap PC komputer punya pengaturan sendiri-sendiri. Perlu diatur dan dipahami laptop yang digunakan. Kemudian di bawah kode kita cari. Kalau tadi pengeluarannya kan bayar gaji. Nah, maka kita cari nama akunnya gaji direksi dan karyawan. Kita scroll ke bawah, daftar akun perkiraannya, kita pilih gaji direksi dan karyawan. Kemudian klik OK. Maka muncul nama akunnya gaji direksi dan karyawan. Dengan tombol tab kita isi nilainya sebesar Rp1.000.000. Kemudian di kolom sebesar di bawah tanggal kita klik, maka secara otomatis akan muncul nominal yang sama dengan kolom nilai di bawah tadi. Rp1.000.000, kemudian kita rekam, otomatis terposting dan klik batal untuk kembali. Kawan-kawan, kita sudah melakukan input transfer kas, transaksi transfer kas, kemudian transaksi kas masuk, dan barusan juga kita input transaksi kas keluar. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Masih tetap di modul kas dan bank. Kita masuk ke menu rekonsiliasi bank. Kita pahami dulu, rekonsiliasi bank ini digunakan untuk mencocokkan saldo rekening di bank dengan pencatatan keuangan menggunakan Zahir Accounting. Biasanya, rekonsiliasi ini dilakukan sekali dalam 1 bulan, di mana rekonsiliasi ini dilakukan setelah menerima rekening koran. Rekening korannya dari bank. Nah, ada menu di Zahir untuk melakukan rekonsiliasi. Masih di modul kas dan bank, kita pilih rekonsiliasi. Menunya ada di sebelah bawah kiri. Rekonsiliasi bank ini setelah kita klik akan muncul tampilan demikian. Kita asumsikan untuk saldo rekening korannya, kita sudah mendapatkan rekening koran dari bank. Diasumsikan kita sudah dapat rekening korannya dan nominalnya adalah sebesar, kita lihat di modul, ada Rp26.550.000. Nah, kita masukkan ke Zahir, kita input Rp26.550.000 tanpa tanda baca. Kemudian klik lanjutkan, muncul tampilan demikian. Inilah rekonsiliasi bank, tampilan yang ada di
zahir. Di sebelah kiri atas ada rekonsiliasi berupa total masuk, total keluar. Di sebelah kanan atas ada analisa. Saldo menurut bank totalnya tadi 26.550.000. Kemudian nanti akan nampak apakah ada perbedaan antara saldo di buku besar di Zahir Accounting dengan saldo menurut bank. Caranya bagaimana? Di sebelah kanan, di kolom di bawah kode X, teman-teman tinggal klik hingga muncul tanda centang seperti ini. Nah, ketika sudah diklik semua, nanti akan muncul di analisa. Pastikan bahwa tidak ada perbedaan antara saldo menurut bank dengan saldo di buku besar Zahir Accounting. Ketika sudah sesuai, maka perbedaannya adalah 0. Analisanya semacam ini. Ketika sudah tidak ada perbedaan, maka barulah kita lakukan rekonsiliasi. Di sebelah kiri bawah ada tombol rekonsiliasi, kita klik, kemudian muncul tampilan demikian. Yakin akan melakukan rekonsiliasi, klik ya. Peringatan lagi, ingin menampilkan laporan, klik ya. Maka akan muncul laporan rekonsiliasi. Nah, kawan-kawan, kita sudah melakukan transaksi yang ada di menu-menu kas dan bank berupa transfer kas, kas masuk, kas keluar, dan rekonsiliasi bank. Hari ini cukup untuk tema kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.